Ya, selamat pagi teman-teman. Saya akan analisa untuk eh, trading XAU USD pada hari Kamis 13 Oktober 2022. Eh, kita akan mulai dari time frame weekly dulu. Sebagai pengingat aja, ini sudah hari Kamis, jadi di sini candle ini ada disebut candle pembalikan, di mana weekly ini sudah kuat untuk naik. Namun setelah nembus beberapa support, dia akan retest dulu, dan itu sudah terjadi retestnya seperti analisa kemarin. Hari Senin itu sudah saya analisa bahwa dia akan turun dan benar turun. Kemudian sekarang dia akan, ini namanya retest, dari dia akan naik. Apakah kenaikannya, sekarang pertanyaannya adalah apakah kenaikannya ini mampu mencapai ke arah resisten di weekly. Di sini sudah saya berikan garis yang warnanya beda-beda sebagai pengingat juga. Untuk yang putih ini monthly, untuk yang coklat ini weekly, untuk yang biru ini adalah support resisten daily. Nah, sebagai pengingat ya, nanti biar bisa diingat-ingat. Untuk saat ini, hari ini sudah terjadi retest. Kemarin itu retest, dia turun untuk apa? Untuk melanjutkan kenaikan weekly. Jadi dia akan ke sini, ke atas ini. Cuman begini teman-teman, jadi kita akan pantau karena ini kan kenaikan ya. Kalau kenaikan tuh, sedangkan tren besarnya itu adalah turun. Di sini saya sudah membuat garis trendline yang warna merah ini untuk sebagai acuan. Jadi dia harus menembus, untuk kenaikannya ini dia harus menembus garis trendline-nya ini. Garis trendline ini harus ditembus. Jadi yang wajib diuji itu adalah beberapa resisten ini. Yang naik ini dia akan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian yang terakhir dia akan menguji time frame support monthly yang warna putih ini dan garis trendline-nya ini. Itu ujiannya. Sekarang kita akan pindah ke time frame daily. Apa yang terjadi time frame daily? Nah, di time frame daily ini, di time frame daily ini sudah terjadi kenaikan, terjadi namanya bullish engulfing, di mana candle ini dimakan oleh candle ini. Jadi maksudnya lebih besar candle ini. Saya ngelihatnya dari body, nggak ngelihat dari ekor ya. Bodinya ini sudah lebih besar daripada body ini dan hampir menutupi ya. Saya anggap aja ini bullish engulfing. Nah, di sini apa yang terjadi teman-teman? Nah, terjadi kenaikan, penandaan kemungkinan akan terjadi, dia akan naik ke atas. Ujiannya adalah garis-garis biru ini, garis support resisten ini yang wajib dia tembus. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui apa yang terjadi dalam waktu dekat? Kita lihat dulu di daily ini. Daily ini ketika kenaikan ini dia menembus beberapa support dan resisten. Bahkan ada biru, Anda perhatikan ya, ada biru, ada putih, ada warna lagi satu lagi ini ungu. Ada beberapa support resisten yang dimana dia itu wajib retrace dulu sebenarnya. Ini XAU kan seperti itu, dia akan turun dulu. Nah, kita akan lihat lagi nanti apakah penurunannya melebihi bodinya ini, maksudnya di garis ini open daily yang kemarin. Ini ada garis biru, Anda perhatikan. Kalau saya perbesar lagi, ini ada garis biru. Nah, apakah dia penurunannya bisa menembus ini? Kalau tidak,
Kalau tidak mampu berarti dia akan naik lagi ke sini dan ke sini, dan dia akan menguji begitu. Jadi yang terjadi mungkin akan seperti ini. Saya akan ganti garis putih aja, terus turun dulu, mungkin sedikit bisa, kalau saya sih sedikit aja, gak usah banyak-banyak nanti. Terus dia akan naik. Jadi seperti itu perjalanannya yang kemungkinan terjadi. Nah, seperti ini, turun naik. Nah, saya cenderungnya akan berhenti di sini. Dia akan turun sampai ke 1670, kemudian naik, mencoba untuk menguji naik. Tapi bisa juga dia langsung naik. Nah, kita akan lihat di time frame yang lebih kecil apa yang terjadi di time frame yang H4. Di H4 terjadi yang namanya, nah ini, Anda perhatikan dia naik, terus ada candle kecil ini menandakan pelemahan dari H4, kemudian ini naik, kemungkinan dia akan turun dulu. Jadi seperti ini baru naik, mencari pijakan yang kuat untuk ke atas. Itu dari H4 ya. Dan di sini sebenarnya sudah ada banyak kode, istilahnya pola, double bottom, ada set, ini ada double bottom di sini. Kemungkinannya untuk naik itu ada, syaratnya dia harus menembus 1683. Kalau dia nanti pasti menembus 1683, kemungkinan dia akan naik lebih tinggi ke 1709 ini. Yang sudah saya, ini adalah support only. Nah, baru dari sini dia akan turun lagi ke bawah. Kita lihat di H1, jadi di H4 sudah ada pola V ya, pola V. Nah, kita lihat di H1 dan ternyata memang ini kita nanti akan cari. Anda tinggal cari posisi, Anda tinggal mau pilih mana, mau sell. Kalau sell harus hati-hati karena nanti tidak terlalu jauh. Untuk profitnya, misalnya Anda mau sell itu mungkin di sini close TP, nanti di close dulu, lihat perkembangan, misalnya tembus sampai sini sell lagi di sini, nanti mungkin akan TP di sini bisa close lagi, karena takutnya ini akan jadi kenaikan ke sini melihat time frame weekly. Nah, bagaimana cara open posisinya? Saya lebih suka menunggu dia untuk turun di area-area penting. Mungkin Anda bisa tandai nanti ya di chart Anda, time frame supportnya itu ada benda penting. Nah, di situ Anda bisa ambil posisi. Misalnya ketika sampai sini jadi pembentukan pola candle kenaikan, saya akan ambil buy. Atau dia belum terjadi candle kenaikan, masih turun, saya akan sell. Begitu di sini sudah terjadi candle kenaikan, saya akan buy. Dan TP nya kalau buy masih sampai sini, tembus sini, saya akan TP di sini dulu, sini sama sini, TP close, buy lagi. Jadi seperti itu cara saya ya, karena saya kalau misalnya terlalu hold terlalu lama kurang suka, gitu istilahnya, kurang suka. Kecuali lotnya kecil, kalau lotnya yang kecil-kecil saya akan hold sampai sesuai TP saya. Tapi kalau misalnya saya lotnya pas besar, itu kemungkinan saya akan close. Seperti itu, nanti lihat pantau lagi, oh ternyata dia tembus ini, buy lagi, gitu saya seperti itu. Tapi monggo teman-teman bisa disesuaikan dengan caranya masing-masing. Intinya dia akan turun, untuk turunnya hanya sebagai retest, dia akan naik. Jika dia terjadi sell yang berkepanjangan, syaratnya apa? Dia harus menembus 1660 ini. Itu berarti semua proyeksi dan analisa ini gagal,
jika terjadinya dia malah terus lurus. Dan kita juga nggak ada masalah ketika dia turun, saya akan diam dulu di sini. Saya berencana mengambil bayinya di sini nanti. Kemudian ternyata tidak ada candle kenaikan, saya akan sell, baru saya akan mulai sell di sini, mungkin TP nya sedikit segitu, karena saya saat ini analisanya masih buy, karena di daily sudah terjadi candle bullish engulfing. Itu yang jadi analisa saya, semoga bermanfaat dan bisa dipakai. Sekali lagi, ini hanya analisa pribadi untuk analisa harian saya. Sekian dari saya, terima kasih, salam profit konsisten.